Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-temanku semua? Bertemu kembali dengan Lilis Darlis Channel. Semoga dalam keadaan sehat, dimurahkan rezeki, dan dilancarkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Teman-teman, pagi ini aku bersama mbakku, yaitu Mbak Yuni yang dari Kendal, Jawa Tengah, mau membuat tape ketan sebagai ide jualan. Pagi ini, Mbak Yuni sudah terlebih dahulu merendam beras ketan selama 2 jam dengan diberi pewarna hijau. Setelah lamanya 2 jam, beras ketan dicuci bersih ya teman-teman, kemudian disaring, jadi sisa ketannya yang berwarna hijau. Untuk mencuci beras ketan ini, Mbak Yuni melakukannya sampai 2 atau 3 kali. Jadi memang sudah betul-betul bersih ketannya dan untuk warna hijaunya sudah tidak luntur lagi teman-teman. Tape ketan hijau ini oleh Mbak Yuni dibuat sebagai ide jualan. Jadi untuk mengisi waktu-waktu sepinya, Mbak Yuni membuat ini dan dititipkan di toko-toko yang berada di sekitar kota Kendal. Setelah beras ketan tercuci bersih, segera disiapkan kukusan ya teman-teman. Selanjutnya, air kukusan setelah begitu meletup-letup atau panas, segera kita masukkan beras ketan yang sudah kita beri warna tadi. Beras ketan langsung kita kukus, lamanya sampai 20 menit teman-teman. Atau kukusan itu seperti sudah banyak uapnya. Setelah kukusan kita lihat beruap atau uapnya banyak, kita bisa membolak-balik beras ketan ya. Karena dengan uap yang banyak tadi itu belum tentu ketan beras ketannya itu sudah masak. Jadi ditakutkan kalau masih ada beras ketan yang keras, sehingga kita harus segera membolak-balik sampai kita merasakan sudah setara semua atau sudah empuk semua. Apabila beras ketan dirasa sudah empuk semua, segera kita masukkan ke dalam tempat, yaitu tempat seperti saringan gitu ya teman-teman. Jadi tempatnya itu banyak lubangnya. Kita masukkan beras ketan itu di dalam saringan itu. Beras ketan segera kita cuci ya setelah keluar dari kukusan tadi. Di sini mencucinya pun harus berkali-kali sambil dibolak-balik untuk melihat beras ketannya supaya kelihatan empuk semua. Setelah beras ketan kita cuci semua, segera kita siapkan lagi ya kukusannya teman-teman. Di sini kukusannya terlebih dahulu kita beri daun pandan. Maksudnya supaya nanti hasil dari beras ketan ini akan berbau pandan. Beras ketan kita kukus kembali selama kurang lebih 20 menit lamanya, atau sampai beras ketan itu kelihatan mengepul-ngepul asapnya. Apabila beras ketan sudah kelihatan mengepul-ngepul seperti di gambar ini, segera kita bolak-balik. Di sini proses bolak-baliknya tidak cepat teman-teman. Jadi agak lama ya. Bolak-balik sampai memang betul-betul beras ketannya itu empuk. Selanjutnya, setelah beras ketan kita rasa sudah empuk, sambil sesekali kita pencet-pencet ya teman-teman. Kita siapkan tampah atau tempat yang agak besar. Beras ketan yang tadinya kita kukus segera kita dinginkan. Untuk mendinginkan beras ketan ini bisa juga di tempat yang luas, ataupun kita bisa juga dibantu dengan kipas angin seperti dalam videoku ini teman-teman. Jadi tujuannya agar tape ketan ini atau ketannya ini segera bisa dingin.
Kalau dengan segera bisa dingin, kan proses untuk peragian atau pemberian ragi bisa segera kita lakukan. Untuk pemberian ragi ini memang harus betul-betul dingin ya teman-teman. Jadi tidak bisa beras ketan yang masih anget ataupun masih ada terasa hangatnya kita memberikan raginya. Untuk 1 kilo beras ketan kita berikan ragi sebanyak 1,5 atau 2 kurang sedikit. Jadi teman-teman bisa lihat di videoku ini, raginya untuk beras ketan ini berbentuk bulat-bulat putih gitu ya. Teman-teman bisa mencarinya di toko kue atau di pasar tradisional. Pemberian ragi ini cukup kita haluskan. Di video ini kakakku memakai seperti saringan gitu ya teman-teman. Tujuannya supaya keluar raginya itu halus sekali. Setelah ragi kita masukkan semua ke dalam beras ketan, segera kita bolak-balik beras ketannya supaya tercampur atau betul-betul tercampur dengan ragi tadi. Untuk proses pencampuran ragi dengan beras ketan ini agak lama ya teman-teman, karena harus bolak-balik sehingga semua ragi atau 2 buah tadi ragi yang kita haluskan tadi betul-betul tercampur di dalam beras ketannya. Selanjutnya, setelah semua ragi kita masukkan ke dalam beras ketan dan proses bolak-balik sudah selesai, segera kita berikan gula pasir ya. Di sini pemberian gula pasir dari 1 kilo tepung beras ketan, kita masukkan 4 sendok makan gula pasir. Sambil dibolak-balik semua agar beras ketan tercampur dengan gula pasir tadi. Oh ya teman-teman, untuk pemberian gula pasirnya boleh di skip, boleh enggak. Ataupun kalau teman-teman merasa itu terlalu manis, teman-teman bisa mengurangi ya gula pasirnya. Karena kalau untuk saya suka yang manis-manis teman-teman. Setelah semua selesai kita bolak-balik, segera kita siapkan alat ya, atau di sini saya bilang apa ya, tepak ya, atau packing ya. Jadi teman-teman kalau mau sebagai ide jualan, disesuaikan dari tepak atau tempat packing tadi dengan harganya untuk menjual. Kalau di video saya ini, berat beras ketan sebanyak 300 gram, saya jual dengan harga kurang lebih 7.500. Tapi teman-teman tidak perlu harus sama ya. Jadi harus disesuaikan dengan daerah masing-masing. Untuk 1 kilo beras ketan, saya bisa membaginya menjadi 10 tepak atau 10 packing. Dengan harga jual per packing yaitu 7.500. Tape beras ketan ini bisa kita nikmati setelah melalui proses fermentasi selama 3 atau 4 hari. Oke teman-teman, sampai sekian dulu ya videoku. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share agar aku lebih semangat dalam pembuatan video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.